Itu Raja Jawa asli. Oh, kalau yang ini si Firaun Jawa. Yang kamu katain Firaun Jawa itu siapa? Ha, siapa? Lah kalau kamu sendiri itu Firaun mana? Firaun Yaman kah? Enak aja udah tinggal hidup Indonesia, masih aja memecah belah, memprovokasi warga negara Indonesia. Yang anehnya di sana tuh pada ketawa-ketawa seakan menikmati. Hah? Siapa sih orang ini? Apakah itu yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi itu? Namun nyatanya di Arab Saudi ada dideportasi, diusir dari Saudi. Masih untung diterima di Indonesia, kelakuannya masih saja kayak gitu, Boyo sadar, semakin tua kelakuannya masih malah semakin menjadi-jadi. Sadar diri kenapa sih? Pertanyaannya, orang-orang yang seperti kalian itu, apakah dia itu termasuk antek-antek asing? Silahkan jawab. Membahas Rizik Sihab memang tidak ada habisnya. Video di awal itu adalah seorang perempuan cantik yang rupanya sangat gerah dengan keberadaan Bung Rizik Sihab yang terus menerus sampai hari ini di akhir periode Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia terus saja dihina oleh Pak Rizik Sihab. Bahkan hinaan ini sudah mengarah kepada pribadinya dengan mengatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah Firaun Jawa. Ini sangat luar biasa dan anehnya ya, karena setiap Pak Rizik Sihab mengeluarkan cercaan hinaan terhadap simbol negara kita, yakni Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo, tak ada tindakan sama sekali dari aparat, seolah bahwa Pak Rizik Sihab ini adalah orang yang didesain oleh satu negara dikdaya di dunia. Oleh karena itu, kalau beberapa hari yang lalu Pak Rizik Sihab mengatakan bahwa ada intelijen hitam, ya jangan-jangan Pak Rizik Sihab ini yang dipekerjakan oleh intelijen hitam dari luar negeri. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi dari sepanjang yang kita tahu bahwa memang selama ini gerakan-gerakan politik yang dimainkan oleh Pak Rizik Sihab itu cenderung memang tidak bisa disentuh oleh hukum ya, terutama kalau bicara soal keluar-keluarnya di media sosial yang menyangkut dengan institusi atau lembaga-lembaga negara kita. Sebutlah misalnya pada saat dia menghina dulu Pancasila, dia mengatakan bahwa Pancasila itu dipantat, itu kan proses hukumnya juga tidak lanjut. Lalu pada saat misalnya mengatakan bahwa Jokowi itu jokodok, istana iblis, menteri agamanya Dajjal, itu kan juga tidak disentuh kala itu. Jadi kelihatan bahwa memang ada power yang sangat besar di belakang daripada Pak Rizik Sihab ini yang sangat susah disentuh oleh hukum. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, mbak-mbak ini tadi saking gerahnya mungkin sehingga memberanikan diri speak up ke publik dan menohok Pak Rizik Sihab. Dan boleh jadi ke depan ini akan semakin banyak orang yang selama ini hanya diam itu kemudian berani melawan para oknum-oknum habaib yang congornya memang tidak bisa dijaga, yang selalu merendahkan orang-orang pribumi, merendahkan pemerintah. Kenapa? Karena efek daripada tesis Kiai Manudin Usman Al-Bantani soal terputusnya nasab mereka, diakui atau tidak, ya salah satunya ini. Sudah banyak emak-emak yang kemudian berani, orang-orang yang dulunya hanya melihat-lihat dengan miris, dengan hati yang sangat sakit, tidak sanggup bicara, hari ini mereka bicara semua. Nah, karena itu kita harus apresiasi apa yang diupayakan oleh Kiai Manudin Usman Al-Bantani dan kawan-kawan yang pada hari ini betul-betul sudah membumi tesisnya. Dari Sabang sampai Merauke, semua orang sudah bisa berkomentar soal Habib ini yang dulunya betul-betul siapapun yang berkomentar pasti berpikir 1000 kali lipat. Dan jangankan berkomentar, mereka sendiri melakukan hinaan-hinaan, cercaan-cercaan, sangat susah disentuh hukum. Oleh karena itu orang lebih memilih diam. Tetapi alhamdulillah ya, dengan tesis ini mereka semua sudah pada berani. Siapa yang pernah membayangkan bahwa mbak-mbak cantik yang tadi yang saya sematkan videonya di awal
begitu berani menohok Pak Rizik Syihab. Dan tentu kita berharap bahwa video ini akan ditonton oleh para mukibing, sehingga para mukibing yang betul-betul otaknya terdegradasi bisa tercerahkan. Jadi nalar kritisnya bisa bangkit dan kemudian menyadari bahwa dirinya selama ini ternyata diperbudak oleh para oknum-oknum kelompok Lawi yang memang salah satu mata pencariannya adalah dengan membuat para pribumi ini takluk di bawah pengaruhnya, sehingga apapun yang mereka sampaikan akan kedengarannya benar di telinga mereka. Karena memang salah satu cara yang paling efektif untuk membungkam orang itu adalah dengan doktrin-doktrin, dengan cerita-cerita halu, dengan membicarakan kehebatan-kehebatan leluhurnya, sehingga apapun yang disampaikan oleh mereka, orang yang mendengarnya itu tidak akan bangkit nalar kritisnya, sehingga cenderung takluk. Jadi sekali lagi bahwa tesis Kiai Menudingus Mangalbantani ini betul-betul sudah membumi dan membuat para pribumi dari semua kalangan itu sudah berani melawan atau mengkritisi para habaib yang kita kenal selama ini. Mereka sangar-sangar, yang kita kenal selama ini memang mereka adalah singa-singa podium yang hampir tidak bisa terbantahkan manakala sudah mengeluarkan pernyataan-pernyataannya. Tapi alhasil hari ini kita bersyukur sekali lagi bahwa sudah banyak orang yang sadar, tinggal menunggu bagaimana para mukibing menyadari semuanya, sehingga berangsur kehidupan ini kembali normal seperti biasa. Tidak ada caci maki, tidak ada lagi sentimen, semua kembali pada jalurnya masing-masing. Kelompok Lawi harus juga menyadari dirinya bahwa mereka terbukti bukan suriat Rasulullah dan kembali hidup normal layaknya biasa, layaknya manusia biasa. Kita harus bersepakat bahwa sesungguhnya hanya satu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketakwaan, bukan faktor nasab dan bukan juga faktor jabatan, harta dan seterusnya. Jadi sadarlah kalian sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menjemput kalian, karena semua ini akan kalian pertanggungjawabkan di akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.